Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam yakum liusib ma tuqbil minka, tidak akan diterima dari engkau. Jadi ini was sekalian, pentingnya kita memperbaiki amalan batin, terutama keyakinan. Karena rukun iman perkara takdir ini adalah amalan batin. Kalau misalnya sesuatu kena musibah, jangan menyalahkan seandainya saya lakukan begini tidak akan jadi begini. Ini termasuk penyesalan dengan takdir. Maka dituntun kita, kalau ada kita sudah menerima musibah tersebut, langsung kita berkata qadarullah. Itu takdirnya Allah, itu kehendaknya Allah. Jangan lagi bilang seandainya. Memutar seandainya begini adalah ruang dan peluang syaitan untuk kena kita, ya mas. Panah syaitan, panah beracunnya syaitan itu akan kena. Ada hadis ini mengajarkan pada kita untuk mengasah hati kita, untuk yakin bahwa apa yang Allah putuskan sejak zaman azali di kitab Lauhul Mahfuznya, fi imami mubin, di kitab yang nyata, yang jelas, yang terang, menyimpan semua dokumen kalamnya yang tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diketahui, yang ditulis, yang ditetapkan, dan itu yang ditakdirkan. Mesti diyakini, apapun yang Allah sudah tetapkan pasti kena kita. Tidak akan meleset. Tidak akan meleset. Karena tidak mungkin Allah salah ketetapannya. Tidak mungkin Allah keliru. Berulang-ulang Allah mengatakan huwa ya'lamu ma fis sudur. Dia tahu apa yang ada di hatimu. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Huwal mu'awwal wal akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Tahu semua mau yang terjadi. Termasuk siapa di antara kita penduduk surga, Allah tahu, ya. Siapa di antara kita penduduk neraka, Allah tahu. Siapa di antara kita tidak akan menikah seumur hidup, Allah tahu juga. Dan Allah tahu siapa menikah di antara bapak 4 kali. Ya. Siapa menikah 5 kali? Boleh menikah 6 kali? Boleh. Yang dilarang mengumpul istri lebih dari 4 pada waktu yang bersamaan itu. Maka istri yang kelima itu dengan otomatis batil. Iya, semua Allah tahu. Dan kalau kita tidak ikhlas menerima itu, rusak kita punya keyakinan. Ya, rusak kita punya keyakinan. Ini mesti diperbaiki keyakinan kita. Hari ini ada yang mau rencana ke sini, tidak jadi-jadi, tidak sampai-sampai, padahal sudah direncanakan. Ya karena takdirnya tidak sampai di sini. Dan tidak akan meleset apa yang sudah ditakdirkan. Ini ketika pembahasan ini sekarang kita sudah bahas dulu 10 kali pertemuan ini. Artinya tidak bisa sebenarnya ini pertemuan sepotong-sepotong begini. Tidak bisa salah tafsir antum. Ya. Jadi ada tingkatan penolakan takdir di sini, mendustakan takdir.
hilang seluruh amalnya, ada yang rusak sebagian amalnya. Oleh karena itu saya sering katakan, yang suka berpacaran itu adalah tanda tidak percaya kepada takdirnya. Karena ada namanya iradatul syar'iyyah yang dia langgar. Kehendaknya syariat tidak begitu cara mencari jodoh. Sibuk SMS anaknya orang, itu tanda tidak percayanya bagaimana takdirnya akan pasangannya akan dipertemukan. Ya, jadi yang belum menikah ini yakini, ya ku jodoh tak ya tidak bisa kemana itu. Rezekiku tidak bisa diambil orang, itu adalah takdir, mesti diyakini, tidak akan bergeser itu. Al-Hasan Al-Basri, ada seorang tabi'in besar itu, berkata, inna rizki la ya'khuzahu, tidak akan diambil li'ahadin, oleh seorang manapun akan mengambil rezeki itu tidak akan diambil. Ini yang membuat seseorang tidak akan iri dan tidak akan sibuk dengan rezekinya orang, karena rezekinya dia tidak mungkin salah, tidak akan mungkin salah. Kalau penyakit-penyakit iri, penyakit-penyakit dengki, itu adalah bagian dari tanda-tanda tidak yakinnya cara Allah membagi rezeki. Dan ini saya perjelas karena siapa tahu kita rusak di sini. Rusak, ya, maka diperbaiki keyakinan.